Halo teman Ngaliman, hari ini ada apa? Hari ini kita masak pesanan yang udah dipesan dari semalam. Ada nasi liwet kastrol, ada gepuk, ada pepes ayam, ayam bakar madu, ayam serundeng, ada gulai iga sapi ya, pakai kacang merah gitu, enak banget. Ada rendang jengkol, ada orek tempe, sama tahu bacem. Perkenalkan, saya Fitri Yuliani, usia saya 41 tahun. Saya sekarang sebagai owner Ngalimed. Ngalimed itu adalah usaha saya yang bergerak di bidang online catering. Nah, sebelum bikin Ngalimed ini, saya bekerja di kantoran di Bandung. Dan kemudian saya resign semenjak COVID pada tahun 2020. Karena anak saya jauh dengan saya di Bandung, anak saya di kampung gitu ya. Akhirnya saya memutuskan, kayaknya harus pindah nih, soalnya saya adalah single parent gitu ya, jadi harus memikirkan gimana caranya bisa cari uang tapi masih bisa jagain anak. Nah, dari situ pindah ke kampung, bingung saya mau ngapain gitu. Akhirnya terbersit lah, kayaknya mesti jualan nih, tapi jualan apa? Mama dulu ada usaha masakan gitu ya, mama saya ada usaha masakan, kemudian kenapa nggak coba aja gitu, saya jualan masakan. Jadi saya bisa tanya-tanya nih ke mama, kira-kira masakan apa nih yang bisa dijual di sini. Nah, waktu itu kendalanya rumah saya di depan gang, jadi bukan di pinggir jalan. Jualannya gimana nih? Gimana cara orang tahu bahwa saya ini jualan? Akhirnya saya memutuskan, bismillah lah bisa. Saya melihat pas waktu COVID ini mungkin buat saya dia adalah peluang. Coba aja online. Jadi tiba-tiba ngide jualan online lewat WhatsApp. Tapi karena saya adalah penduduk baru di sini, saya belum terlalu banyak kontak WhatsApp-nya di sini. Modal saya juga nggak banyak untuk memulai ya. Dulu ingat banget modalnya mulai dari 500.000. Saya riset sedikit-sedikit gitu ya, karena alhamdulillahnya dulu saya ada background kuliah di jurusan bisnis internasional. Jadi tahu sedikit tentang marketing lah ya. Tapi mungkin saya harus menyesuaikan dengan kondisi saat itu juga. Bismillah lah, saya waktu itu mulai masak dengan resep jagoan mama. Mama punya resep ayam goreng sama beberapa menu lainnya, seperti rendang, gepuk, kayak gitu-gitu. Nah, dari situ aku cobain, ternyata masak ayam tuh nggak gampang gitu ya. Mungkin dulu aku taunya cuma bawang putih, kunyit, sama garam gitu. Tapi kok ayam gorengnya mama itu lebih, apa ya, kalau kata bahasa Sundanya, ngepros gitu. Ngepros tuh kayak apa, juicy lah ya. Jadi garing di luar tapi lembut di dalam pas dibuka itu. Nah, jadi mama ngajarin dari 1 kilo ayam butuh bawang putihnya berapa. Takarannya tuh sampai detail banget gitu ya untuk masak ayam goreng itu. Nah, waktu itu bikinlah resep ayam goreng gitu. Dari situ aku ini jual kemana ya? Jual kemana? Online, oke, nggak apa-apa. Aku pede aja dengan foto seadanya, dengan handphone seadanya gitu ya, dengan alas. Waktu itu masih inget banget tuh, alasnya tuh pakai serbet. Oh, teteh jualan sekarang gitu ya. Teh Fitri jualan ayam gitu. Baru sedikit nih yang lihat di kontak WhatsApp. Wah, ini gimana nih supaya banyak orang yang tahu gitu ya, karena masak enak aja nggak cukup nih ya. Karena waktu itu saya pikir memulai usaha itu harus sambil belajar gimana cara memasarkan, akhirnya aku dapat ilmu gitu ya, kalau kita tuh harus ada diferensiasi katanya, harus ada value-nya, harus ada perbedaannya dari produk lain. Akhirnya aku riset juga, cari-cari resep juga, kayaknya apa yang mesti ditambahin gitu. Oh, oke. Aku mau nambahin ada yang namanya ayam goreng lengkuas. Di sini belum ada yang namanya ayam goreng lengkuas. Dicoba lagi resepnya, akhirnya dapet bumbunya lebih enak gitu ya. Terus ada serbuk-serbuk lengkuasnya yang bisa diuak-uak pakai nasi anget gitu. Ditambahin serundeng kelapa. Menu pertamanya itu ayam goreng. Nah, masa sih jualan ayam goreng aja, kira-kira apa ya yang harus dipadu-padankan gitu. Waktu itu aku mikirin, gimana ya kalau kita menyiapkan selain menu ayam, ada menu yang lain. Jadi aku tuh memposisikan diri sebagai pembeli. Kayaknya enak ya kalau kita beli ayam, dikasih sambalnya. Habis itu suka ada pengen tumis-tumisannya. Ya nggak? Tanya sama diri sendiri gitu, pengen makan ayam tuh biasanya sama apa gitu. Bikin sayur, dulu sayurnya sayur masih sederhana lah ya,
ada sayur kacang, sayur lodeh kayak gitu-gitu. Jadi aku akhirnya jualin paket nih. Jadi aku harganya 60.000 per paket udah dapat semua. Bisa dimakan buat bertiga. Iya, jadi cepat dapat uangnya gitu ya karena jual paket-paketannya. Mereka juga termudahkan gitu. Ya udahlah, pengen paket yang ada sayurnya gitu, pengen paket. Waktu itu aku ngasih pilihan paket A, B, C kayak gitu-gitulah. Waktu awal-awal. Sambil belajar tentang Facebook. Kayaknya di masyarakat di sini juga pada punya Facebook lah. Siapa sih yang nggak punya Facebook gitu? Instagram mungkin belum semua, tapi saya coba aja bikin Instagram. Saya pikir Instagram itu bisa dibuat sekaligus untuk katalog. Apa yang udah aku masak, pokoknya aku harus posting. Jadi aku juga sekalian bisa lihat review apa yang sudah aku masak gitu. Facebook marketing. Oh, belajar lagi tuh tentang Facebook ya. Oh, ternyata ada ilmunya. WhatsApp juga, oh ternyata ada ilmunya, WhatsApp marketing. Di situ diajarin gimana update status sehari harus berapa kali, tentang apa, dan bagaimana menceritakan produk yang kita punya. Status tuh aku bukan cuman sekedar ini ayam loh harganya 15.000, gak gitu, tapi bercerita, ada storytelling lah ya dari di balik ayam goreng itu gimana bikinnya. Akhirnya mungkin bikin orang kabita, dibantu sama foto produk gitu ya. Jadi aku waktu itu belajar fotonya juga. Foto juga belajar juga sendiri gitu ya. Karena ya kalau kita nggak ada ilmunya buat foto juga emang kayak yang gampang gitu ya. Tapi ketika fotonya nggak jelas, nggak menarik, mungkin bikin orang juga nggak tertarik. Padahal makanannya enak gitu. Jadi aku maksimalkan cahaya ilahi. Jadi baguslah itu sih hasil fotonya. Aku kasih caption kayak gitu. Nah dari situ, dari Facebook itu naruh nomor kontak WhatsApp satu nambah mungkin dari situ orang-orang jadi dari mulut ke mulut kan ya, udah pernah coba nih enak nih ini ayam gorengnya enak gitu. Nah kayak gitu. Habis itu seminggu pertama penjualan alhamdulillah gitu ya, dulu mau dapat 200-300 ribu juga udah alhamdulillah ya, maksudnya yang sebagian bisa buat stok gitu ya. Karena kita mikir banget tuh punya uang segitu jangan sampai habis, justru harus sampai besar gitu. Waktu itu pengennya kayak gitu. Nah untuk nama Ngalimed ini sebenarnya waktu itu pertama mau bikin usaha jualan masakan, namanya justru bukan Ngalimed, namanya itu Dapur Mam Kay. Tapi karena harus terdaftar, kita kan legalitasnya harus diurusin dari awal ya, maksudnya mereknya jangan sampai ada yang sama. Nah harus ganti nama tuh karena udah ada yang pakai dengan nama itu gitu. Nah tadinya Dapur Mam Kay itu tagline-nya Ngalimed. Justru ini slogannya awalnya gitu. Ah ya udah deh, slogan aja dijadiin brand gitu, brand baru Ngalimed. Kalau di bahasa Sunda di kita kemarin itu waktu kita kirim masakan ke konsumen, mereka bilang Teh Fitri hatur nuhunnya meniraos pisan Ngalimed gitu. Ngalimed itu bikin lagi enak, bikin pengen lagi Ngalimed, anteng gitu ya, makan aja, makannya sampai kayak nggak mau diganggu, Ngalimed pokoknya mah gitu, saking enaknya gitu itu Ngalimed. Nah dari situlah akhirnya ya sudahlah Ngalimed, aku langsung urusin juga legalitasnya, alhamdulillah udah keluar dan bisa dipakai gitu. Jadinya Dapur Mam Kay-nya diganti sama Ngalimed sampai sekarang. Menu andalannya yang pertama yang tadi aku cerita adalah ayam goreng serundeng, ayam goreng lengkuas. Terus ada juga ayam bakar. Tapi tetap ya ayam bakar tuh mesti beda. Ayam bakar yang Ngalimed tuh apa sih yang bikin beda gitu? Ayam bakar madu. Jadi rasanya manis, gurih. Madunya tuh di bumbunya itu. Sama proses pembakarannya juga kita beda sama yang lain. Turunan ayam di kita tuh banyak. Ada ayam goreng serundeng, ayam bakar madu, pepes ayam, ayam geprek. Sebenarnya kalau mau diturunin itu banyak. Dan mereka bisa request, bisa custom kayak gitu. Tapi memang untuk menu andalannya adalah ayam bakar madu ini. Sama ada gepuk. Untuk daging sapi itu kita ada gepuk. Dulu sendiri, semuanya serba sendiri, dari mulai belanja ke pasar, masak, posting, promo, semuanya nganterin. Mana nggak tahu alamatnya di sini saya baru gitu ya, sebelah mana nih gitu. Sampai waktu itu dulu jualan beres tuh jam 9 sampai jam 10 pernah. Pas waktu lagi rame-ramenya semuanya sendiri, ngalamin tuh
telat-telat ngasihin pesanan, merasa pengen nangis gitu ya, karena dulu belum bisa memprediksi waktu kapan kita harus stok produk kayak gitu-gitu. Bener-bener belajar dari pengalaman itulah. Tapi sekarang alhamdulillah udah ada yang bantuin di dapur 1 orang. Jadi produk Ngelimet itu selain yang tadi punya produk-produk lainnya yang memudahkan orang-orang sekitar sini. Kalau ada acara gitu ya, kita punya produk nasi liwet. Nah, nasi liwet ini biasanya kebiasaan orang-orang Sunda yang suka ngumpul dengan acara botram ya. Botram itu biasanya dengan nasi liwet. Nah, kita bikin 1 paket nasi liwet yang disebut dengan nasi liwet kastrol. Di situ udah paket lengkap. Nasi liwet yang enak, khas Ngelimet gitu ya. Terus sama ayam gorengnya bisa digoreng, bisa dibakar, sama oseng kangkung gitu ya, lalap, tumis sama asin, ikan asin, sambal lalap. Jadi itu dikemas dengan panci kastrol, terus keranjang anyaman gitu ya, sama alas daun. Juga kerupuknya nggak ketinggalan gitu. Jadi Ngelimet itu memberikan solusi buat teman-teman yang pengen ada acara arisan, terus pengajian gitu ya, acara keluarga. Tinggal bilang aja nasi liwet kastrolnya buat berapa orang, kayak gitu nanti kita siapin gitu. Nah kayak nanti nih hari ini misalnya, tapi ada yang camping juga bisa, di semua acara juga bisa dibuat gitu. Nasi liwet kastrol sama ada menu masakan harian. Menu masakan harian ini setiap hari menunya beda-beda. Biasanya aku posting sehari sebelumnya. Jadi begitu besoknya kita udah punya catatan pesanan dari pelanggan. Itu juga salah satu usaha kita untuk meminimalisir masakan sisa gitu ya. Jadi biar cepat habis. Jadi kita tuh masak sesuai pesanan, meskipun ada lebih itu cuma hanya 1 sampai 2 porsi aja kayak gitu. Terus kita juga catering untuk catering event nih Mas. Catering event itu untuk acara-acara komunitas, instansi, kita punya yang namanya nasi box. Harganya juga mulai dari 20 ribuan. Itu udah sama ayam, tempe, sambal, sama lalap. Untuk tumis-tumisannya kita juga nyiapin katalog nih, tambahan tumisannya mau apa. Enaknya di Ngelimet itu menu bisa disesuaikan dengan kebutuhan, jadi bisa custom. Yang penting jangan terlalu dadakan untuk porsi banyak gitu. Tapi kalau misalnya gak banyak-banyak banget, kita ada stok bahan utama seperti ayam-ayaman itu selalu ada. Ya harus DP dulu, biasanya 50% itu transfer, baru kita bisa buatin pesanannya gitu. Tapi kalau misalnya udah deket banget saking langganannya ya, udah aja nanti pas barang datang baru bayar gitu. Tapi untuk pelanggan pertama biasanya begitu. Harapan untuk Ngelimet sendiri, kita akan punya dapur yang terpisah dengan dapur rumah gitu ya, dapur lebih profesional gitu ya, sesuai standar kesehatan, semuanya berbahan stainless gitu ya. Pokoknya pengen yang lebih yang lebih prefer lah ya, lebih siap gitu untuk nampung pesanan-pesanan dari konsumen lebih banyak gitu. Itu kedepannya pengen seperti itu. Sama kita kemarin-kemarin udah ada cita-cita pengen bikin dine-in. Jadi pengen makan di tempat, meskipun kita tempatnya di dalam gang, orang-orang bisa pesan tempat buat 5 orang, kita masih cukup. Alhamdulillah kemarin bertahap kita bikin halaman depan, bikin ditutup dengan kanopi gitu ya, meja, kursi, sama etalase buat memajang makanan. Itu kita belum buka secara resmi karena ada yang masih perlu dibenahi. Jadi kedepannya pengen ada tempat buat kumpul. Semuanya pokoknya ada di sini dan suasananya yang lebih hangat dan suasana rumahan banget lah pokoknya. Teman-teman bisa lihat kita di Instagramnya Ngelimet gitu. Ngelimet, huruf E-nya 2. Ya, seperti ini. Ngelimet, terus Facebook, Fitri Yuliani, Facebook saya sendiri, sama ada nomor WhatsApp-nya. Kalau pengen mulai dari yang ada dulu, mulai dari apa yang kita punya, gak mesti nunggu sempurna dulu, semuanya mesti lengkap dulu, alat dapurnya mesti bagus dulu. Yang penting kita punya niat yang kuat, mau belajar, riset dulu, segala macem, biar produknya tepat sasaran, kayak gitu.